Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi 6 syuhada FPI pahlawan revolusi akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man talaba ash-shahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: udhkuru mahasina mautakum. Syahid Andi Oktavian bin Zainuddin. Andi Oktavian, pemuda berusia 33 tahun, tamatan SMP, anak sulung dari 3 bersaudara. Pemuda yang sopan, peramah, mudah bergaul dan suka menolong siapa saja. Walaupun hanya berstatus sebagai pekerja serabutan, namun tidak mencegahnya untuk membantu orang lain. Bahkan dapat dikatakan Andi Oktavian ialah pekerja sosial, sebab Andi Oktavian hadir dalam membantu tetangga yang memiliki masalah, seperti mengantar tetangga yang sakit ke rumah sakit dan lain-lain. Andi Oktavian selama 3 tahun menjadi ketua remaja Masjid Al-Hikmah yang aktif menggerakkan kawan-kawannya di masjid. Bahkan senantiasa menyemarakkan kegiatan-kegiatan Islami di lingkungannya, seperti peringatan hari-hari besar Islam, pawai obor tiap awal tahun baru Hijriyah, serta kerja bakti membersihkan masjid dan lingkungan sekitar. Diceritakan oleh ibu Andi Oktavian yang merupakan seorang janda berpendidikan rendah namun salehah. Tatkala Idul Fitri, Andi Oktavian meminta ibunya duduk di kursi. Diambilnya baskom berisi air. Dengan hati-hati Andi Oktavian memasukkan kaki ibunya ke dalam baskom, membasuh kaki secara bergantian dengan lembut kanan dan kiri hingga dikeringkan dan dicium kaki ibundanya, untuk kemudian diminum air bekas cuci kaki ibundanya sebagai tanda bakti dan cinta kepada sang ibu. Andi Oktavian, pengawal IBHRS yang paling tua yang telah mempersiapkan pernikahannya. Namun 1 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan, Andi Oktavian menjemput kematian syahidnya dalam peristiwa berdarah KM 50 rahimahullahu rahmatal abrar. Yang kedua, Syahid Ahmad Sufyan bin Suparji. Ahmad Sufyan yang dikenal dengan panggilan Ambon berumur 26 tahun. Seorang pemuda tamatan SD, kemudian melanjutkan paket C, belum ada ikatan pernikahan. Pemuda yang terkenal jenaka dan suka bercanda, namun dikenal rajin hadir majelis ta'lim. Anak seorang janda yang kesehariannya hanya menjual gorengan-gorengan dengan pendapatan 200.000 per hari untuk membiayai Ahmad Sufyan dan adiknya. Menurut keterangan kawan-kawannya, Ahmad Sufyan meminta wangian untuk dipakai di dalam mobil, sebelum akhirnya Ahmad Sufyan dengan wangian yang dipakainya menjadi saksi harumnya darah Ahmad Sufyan yang mati syahid dibantai dalam kasus KM 50. Allahu Akbar. Yang ketiga, Syahid Lutfi Hakim bin Dainuri. Lutfi Hakim adalah tamatan sekolah menengah atas atau SMA. Umurnya 25 tahun. Ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang tukang dan buruh harian lepas di proyek bangunan. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek online. Menurut keterangan di dalam sepekan mungkin ada 2 atau 3 kali dapat pelanggan, dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19 itu pun hasil ojek online-nya digunakan untuk servis motor dan keperluan sehari-hari. Namun Lutfi mencari tambahan penghasilan yang halal dengan melatih remaja di lingkungannya untuk main bola 2 kali sepekan dengan honor Rp50.000 setiap latihan, sehingga dari melatih tersebut Lutfi Hakim kisaran Rp100.000 sampai Rp400.000 per bulan. Pemuda yang rajin ibadah, sopan serta ramah terhadap kawan-kawan dan tetangga. Dalam pesan WA terakhir Lutfi Hakim saat sedang berada di markas DPP FPI Petamburan kepada ayahnya, yakni meminta sang ayah selaku orang tua untuk ridha dan ikhlas kepadanya. Pesan tersebut menjadi pesan terakhir yang diterima keluarga sebelum mati syahid dalam peristiwa pelanggaran HAM berat KM 50 rahimahullahu rahmatal abrar wa hasyarahu mahasyu'ada'il akhyar. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian berikutnya Syahid Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada. Faiz pemuda berumur 22 tahun, seorang anak sulung seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Jakarta, dengan mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik informatika untuk menjadi seorang digital graphic designer. Faiz sehari-hari menjual logam mulia. Dengan penghasilan itu digunakan untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya serta membantu ibunya. Bahkan Faiz sering menyampaikan kepada ibunya akan menyekolahkan kedua adiknya. Faiz pernah belajar di pondok pesantren beberapa tahun, sehingga memiliki semangat ibadah dan mengaji yang tinggi. Bahkan memiliki suara yang indah baik dalam azan maupun membaca Al-Quran, serta kemampuan bela diri dan skill olahraga sunnah memanah yang mumpuni, dan digunakan ilmunya tersebut untuk melatih anak-anak belajar memanah tanpa dibayar. Faiz begitu kuat memiliki tekad untuk meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu dibuktikannya dengan setia mengisi formulir dalam lamaran pekerjaan pada kolom cita-cita dengan isian mati syahid. Bahkan Faiz sempat membuat channel YouTube dengan nama Inmasya, yang merupakan singkatan dari Insya Allah mati syahid. Yang menariknya, dalam channel tersebut baru mengupload 6 video seperti memberikan isyarat atas 6 syuhada ke M50. Bahkan menurut keterangan di hari Sabtu tanggal 5 Desember, 2 hari sebelum Faiz menjemput kematian dalam syahidnya, Faiz meminta ibundanya untuk menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke Petamburan seraya berkata, doain ya ma. Ternyata itu merupakan kata-kata terakhir yang didengar sang ibunda. Kawan-kawan Faiz mengutarakan bahwa Faiz sering meminta doa mati syahid serta doa orang tuanya. Faiz menggapai kematian dalam kesyahidan dalam peristiwa pelanggaran HAM luar biasa KM50 rahimahullahu rahmatul abrar. Syahid Muhammad Suci Kadafi Putra bin Hendra Mulyana. Suci Kadafi, pemuda berusia 21 tahun, anak kedua dari 2 orang bersaudara, seorang mahasiswa lulusan Universitas Dharma Persada Duren Sawit Jakarta yang belajar di Fakultas Perkapalan. Semula Kadafi sempat terdaftar dalam jurusan hukum dengan alasan menegakkan keadilan dan melindungi ulama, namun karena beberapa hal Kadafi berpindah fakultas. Suci Kadafi terkenal saleh, rajin mengikuti majelis ta'lim di berbagai wilayah di Jakarta termasuk kegiatan FPI. Bahkan saat Suci Kadafi dalam tugas kewajiban untuk menjaga keamanan di markas TVI Petamburan, tetap mampu menuntaskan tugas akhir skripsinya dengan segala resiko yang ada. Namun totalitas khidmahnya dengan tetap apik dalam membagi waktu dalam penuntasan kewajiban perkuliahan. Suci Kadafi dapat menuntaskan dengan hasil nilai yang istimewa cum laude. Bulan September 2021 menjadi hari wisuda Suci Kadafi. Namun kekejaman pelanggaran HAM KM50 menjadikan momen tersebut berganti menjadi mati syahidnya pada tanggal 7 Desember 2020 Masehi, setahun sebelum wisudanya. Berikutnya Syahid Muhammad Reza bin Murtani. Muhammad Reza pemuda berumur 20 tahun yang memiliki kecintaan kepada ulama dan habaib, serta memiliki tekad kuat ingin membahagiakan ibundanya karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Muhammad Reza berusia 3 bulan. Muhammad Reza bekerja sebagai hansip di salah satu wilayah demi membantu ibundanya yang merupakan seorang pedagang nasi warteg. Menariknya, di sela-sela kesibukannya dalam mencari nafkah sebagai seorang hansip yang gajinya tidak seberapa, Muhammad Reza juga menjadi anggota FPI. Dalam buku catatan pribadinya, ternyata Muhammad Reza memperoleh gaji 200.000 setiap bulan, kemudian disisipkan 20.000 untuk mencicil seragam FPI, kemudian bersedekah 10.000, sisanya disisihkan untuk diberikan kepada ibunya, saudara. Dengan keterbatasannya dalam keuangan, namun bercita-cita membelikan rumah untuk sang ibu tercinta. Kecintaan dan baktinya kepada orang tua membuahkan hasil. Pasca terbantainya Muhammad Reza dalam peristiwa berdarah KM50, keluarga Muhammad Reza telah memiliki rumah di wilayah Cibinong, Jawa Barat. Yang terakhir, karomah 6 syuhada. Allah Ta'ala anugerahkan 6 syuhada kesuksesan dan keberhasilan dalam penyelamatan IBHRS dan keluarga serta pengawal IBHRS yang lainnya dari pembantaian. Yang kedua, jika Kapolda Metro Jaya pada saat itu tidak buat pernyataan pengakuan tentang penembakan 6 syuhada FPI, niscaya tak satupun orang yang tahu siapa pembunuh 6 syuhada. Bahkan sampai kapanpun tak akan ada yang bisa temukan jenazah 6 syuhada FPI. Tapi Allah Ta'ala menorong para 6 syuhada dengan membongkar tragedi pembantaian melalui mulut Kapolda Metro Jaya.
Yang ketiga, matinya polisi penembak 6 syuhada FPI bernama Ibda Elwira Priyadi Zendrato pada tanggal 4 Januari 2021, 27 hari pasca pembantaian KM 50. Yang keempat, pertolongan Allah Ta'ala sangat besar terhadap 6 syuhada karena Kapolda Metro Jaya mengaku bahwa penembakan pengawal BHRS bagian dari penyelidikan dan penyidikan sehingga berarti terprogram resmi. Bahkan mengakui bahwa tindakan pembantaian tersebut terukur sehingga juga berarti itu terencana. Artinya Kapolda mengakui bahwa pembantaian 6 syuhada terprogram dan terencana secara resmi. Yang kelima, Allah Ta'ala tidak tinggal diam saat 6 syuhada difitnah bahwa senjata tajam dan senapan pistol serta baku tembak. Akhirnya terungkap bahwa baku tembak tidak pernah terjadi dan barang bukti yang digelar polisi bermasalah semuanya. Yang keenam, Allah Ta'ala tidak diam tatkala Polri memaksa menahan jenazah 6 syuhada FPI, bahkan memaksa memandikan, mengkafankan hingga siap memakamkan dengan tujuan agar luka tembak dan luka siksaan tidak ada yang tahu. Tapi Allah Ta'ala menolong perjuangan mati-matian FPI yang dibantu Komnas HAM dan beberapa anggota DPR RI sehingga berhasil menekan polisi serahkan jenazah 6 syuhada sehingga terungkap setiap jenazah itu ditembak jarak dekat di bagian jantung dan sekujur tubuh dan banyak bekas-bekas luka dugaan siksaan seperti kuku jari lepas, bahkan luka bakar di bagian punggung dan alat vital. Yang ketujuh, singkatnya proses pemandian dan pekafanan 6 jenazah syuhada yang secara matematis biasanya satu jenazah itu sekitar 2 jaman. Harusnya 6 syuhada itu 12 jam. Tapi ternyata subhanallah mulai jam 9 malam, jam 12 malam sudah selesai, hanya 3 jam saja. Yang kedelapan, efek mubahalah para orang tua 6 syuhada FPI, doai BHRS dan ulama bersama umat untuk para pelaku telah memperlihatkan efeknya, yakni dengan terus terbongkarnya borok-borok pihak-pihak yang terkait satu persatu. Yang kesembilan, sejumlah aparat sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Fadilah, sejumlah aparat mengaku terlibat dalam pelenyapan CCTV KM 50 seperti ketika sidang Sambo dan Hendra Kurniawan, dan terungkap juga bahwa sejumlah aparat yang terlibat dalam KM 50 adalah bagian dari Satgas Merah Putih Sambo seperti Hendik Zusen yang menjadi komandan membantai KM 50. Yang ke-10, pasca pembantaian K50, setiap hari demi hari terkuaknya dengan munculnya berbagai kasus yang berisi kejahatan dan kebobrokan aparat yang melakukan penculikan, penyiksaan, pembunuhan dan memfitnah korban. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan kita doa sesuai dengan doanya Imam besar Habib Rizik Syihab, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian syuhada, pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum bidada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya muntaqim ya matin ya muntaqim. Allahumma irfa' darajat asy-syuhada taqabbal syahadatahum ya rabbal alamin waj'al quburhum rawdah min riyadil jannah وشفئهم فينا وفي أهله وذويه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الشهداء الستة وإلى روح صاحبة الحول الشريفة الحبابة سيدة بنت محمد بن زين العطاس وإلى روح شريفة بنت سيدة بنت علي بن محمد بن زين العطاس وإلى روح الحبابة الشريفة أمنا فضلون بنت فاضل بن يحيى أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم بسر الفاتحة.